Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Agus Pratama dalam Kulik Kripto. Hari ini saya akan mereview salah satu mesin mining saya, keluaran dari canaan Avalon 1056. Mesin ini digunakan untuk mining cryptocurrency jenis Bitcoin atau disingkat dengan BTC. Oke, mesin ini kecepatannya sekitar 46 terahash. Di sini kita lihat ya, ada keterangannya Avalon 1056 46 terahash. Oke. Ini kita lihat detailnya seperti ini. Dia menggunakan dua kipas di depan dan di belakang. Dan spesialnya lagi di sini kipasnya menggunakan Cooler Master, salah satu produk kipas ya yang sering juga digunakan di CPU gaming. Luar biasa, ini sebuah kejutan ya. Merek yang enggak begitu menggunakan Cooler Master. Oke, di sini kita lihat power supply-nya langsung menyatu ke mesinnya. Berbeda sama S9 atau A10 Pro kemarin, power supply dan mesinnya itu terpisah. Jadi menggunakan beberapa kabel ya. Banyak kabel. Kalau sini menggunakan satu colokan saja untuk menggunakan power supply-nya, jadi tidak begitu ribet, tidak banyak yang harus dicolok di mesin ini. Oke, kita lihat di atasnya ini adalah LAN card-nya atau papan jaringannya itu langsung menyatu ke hashboard-nya. Langsung menyatu, jadi tidak seperti mesin S9 kemarin saya terpisah menggunakan kabel fleksibel. Jadi resikonya goyang atau seperti apa hingga tidak membaca ke hashboardnya itu, jadi berkurang resikonya. Jadi lebih bagus yang seperti ini yang langsung menyatu ke hashboardnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat langsung secara detail mesinnya. Di sini power supply-nya menggunakan 3 fan atau 3 kipas. Di bawah ini colokannya, kemudian dia ada tombol on off-nya. Oke. Dan kita lihat sini juga di belakang dari mesin ini power supply-nya hanya ada sirkulasi udara seperti ini ya untuk membuang panasnya. Kemudian kita lihat ada dua fan yang di belakang dan dua fan di depan. Jadi dia menggunakan 4 fan atau 4 kipas pendingin ya. Untuk yang mana satu in dan satu yang out. Keempat fan-nya menggunakan merek Cooler Master. Oke. Ini kita bisa lihat spesifikasinya. Daya yang digunakan di mesin ini menggunakan 3100 watt. Tapi biasanya nggak nyampe ya ke 3100. Saya menggunakannya itu saya cek hanya sampai di 2800 atau di 2900. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana mesin ini akan kita nyalakan. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, kita lihat di sini sudah nyala ya. Ada indikator lampu hijaunya, itu menandakan dia normal mesinnya. Tapi kalau warnanya kuning itu berarti ada masalah ya di mesin ini. Ini nampak hijau berarti normal. Oke, langsung kita lihat settingannya seperti apa. Oke, baik, kita coba masuk nanti ke IP mesinnya. Kita lihat sini ya untuk settingannya
seperti biasa. Di sini akan minta username sama passwordnya seperti biasa. Passwordnya dan username sama, itu root. Nah, di sini bisa lihat ya. Nanti kita lihat grafik rata-rata kecepatan dari mesin mining kita. Di sini saya mendapatkan rata-ratanya 42,18. Jadi untuk tambahan bagi teman-teman semua, setiap pool itu kecepatan yang ada di real time-nya itu berbeda-beda. Kalau misalkan di sini saya menggunakan nice hash ya, di sini kita bisa lihat saya menggunakan nice hash. Di sini kecepatannya 42,24. Jadi selama saya mining di nice hash ini, kecepatannya paling tinggi itu 43 sampai 44, itu sudah maksimalnya ya, rata-rata yang ada sini. Berbeda kemarin saya coba mining di F2 pool. Kalau di F2 pool kecepatan yang di accept sama pool itu terkadang 45 ke atas. Paling lambat mentoknya di 43 ya. 43, tapi jarang sekali dia akan masuk ke kecepatan 45 dan 46. Berbeda, masing-masing pool itu berbeda. Sama dengan kemarin yang saya jelaskan di video sebelumnya. Saat saya mining di Ethermine, kecepatan dari A10 Pro saya itu diterima cuma 350 atau 380, 400 sekian seperti itu. Berbeda pada saat kita masuk ke F2 pool, itu kecepatan yang kita terima itu bisa mencapai 480 dan 500 MHz ya kalau untuk di mining Ethereum. Di sini saya mining Bitcoin, jadi kecepatannya sudah terahash ya. Jadi sini cuma diterima 42,43. Oke. Jadi untuk settingan konfigurasi dari awalnya, kita lihat di sini bagaimana kita bisa mendapatkan ini. Oke, kita lihat di sini, ini tepat pool saya. Saya menggunakan nice hash di sini. Jadi untuk settingan awalnya lebih kurang sama yang pernah saya posting ya. Video saya itu bagaimana setting untuk Unminer S9. Jadi saya coba setting lagi, ulangi di sini. Awalnya kita ambil sini download miner or add ASIC sini ya. Kemudian kita connect ke ASIC device. Nah, di sini kita akan diminta jenis ASIC-nya. Jadi di sini karena 1056 tidak masuk dalam daftarnya, kita bisa juga memilih yang mendekati aja 1066. Karena algoritmanya lebih kurang sama ya, sama-sama mining Bitcoin. Oke, di sini terserah kita buat workernya, nama pekerjanya ABCD. Kemudian algoritmanya. Kalau untuk Bitcoin untuk saat ini saya sarankan menggunakan SHA 256 ASIC BOSS. Kenapa begitu? Saya sudah beberapa kali mencoba menggunakan mesin S9 saya ataupun di Avalon ini menggunakan SHA 256 yang biasanya mesin kita akan lebih panas. Saya nggak tahu perbedaannya seperti apa. Mungkin ada beberapa algoritma di sini yang sudah di upgrade ya. Jadi mungkin di SHA 256 ASIC BOSS ini lebih baik untuk algoritma ke mesinnya. Jadi saya biasa menggunakan SHA 256 ASIC BOSS. Kemudian di sini kita bisa memilih posisi di mana kita mau mining ya. Terserah kita di mana. Setelah kita pilih sini, di sini akan muncul URL-nya, username, ini worker kita, dan passwordnya. Dan kita bisa masukkan di salah satu ini, di
pool 0 atau 1 ini lebih kurang sama ya. Ini pool 0, 1, 2 ini, dan biasanya yang utama ini yang 0, 1, 2 ini untuk cadangan. Cadangan itu untuk apa? Jadi kalau misal nanti di server di HK ya, saya memilih Hong Kong, terdapat gangguan atau apa, dia akan secara otomatis pindah ke pool cadangannya. Ini adalah pool cadangannya, kita buat sama-sama juga nggak apa-apa, tapi selama saya mining beberapa bulan ini tidak pernah ada masalah di pool ini. Oke, setelah itu baru kita setting sini. Nah, di sini untuk Avalon itu ada dua modenya ya. Yang pertama itu ada normal mode sama high performance. Untuk mendapatkan kecepatan biasanya maksimalnya 46 terahertz itu kita harus menggunakan yang high performance. Nah, nanti kalau kita rubah ke normal mode, dia kecepatannya itu kira-kira 35 sampai 40 terahertz. Jadi berbeda ya kalau kita untuk mendapatkan performa terbaiknya itu di high performance. Terserah juga teman-teman nanti mau pilih yang mana, mau pilih yang high performance atau yang normal mode. Perbedaannya mungkin dari segi kecepatan dan juga dari suhu mesin ya. Kalau biasanya kita menggunakan yang normal mode ini, suhu mesin jauh lebih dingin daripada yang high performance. Itu berbeda, saya coba itu kira-kira 3 sampai 6 derajat ya berbedanya. Suhunya itu cukup lumayan untuk di mesin mining Bitcoin kita. Oke, kemudian di save. Kemudian nanti setelah kita save, nanti beberapa waktu dia akan menunggu ya, menunggu untuk mendapatkan hasil kecepatannya di sini. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini temperaturnya 42 derajat Celcius. Jadi berbeda ya sama Antminer di sini keterangannya. Kalau Antminer itu biasanya terbagi 3 hash ya. Hashboardnya itu terbagi 3 suhunya. Jadi kalau saya lihat pernah saya menggunakan aplikasi, saya lupa nama aplikasinya, nanti saya coba kalau saya ingat nanti saya coba sharing ya aplikasinya itu. Jadi untuk mendapatkan performa suhu masing-masing dari hashboard ini 42 derajat ini kita kali 2. Berarti saat ini posisinya masing-masing hashboard itu di 84 derajat ya, 84 derajat. Seperti Antminer nanti kita lihat suhunya ada di 70 sampai 80, dan maksimal biasanya orang bilang sampai jangan melewati suhu dari 87. Jadi kalau sudah 44 di sini, 44 derajat Celcius di sini, lebih baik kita matikan dulu mesinnya, kita dinginkan, kemudian baru kita nyalakan lagi. Kira-kira untuk mendinginkannya itu kita butuh waktu 30 sampai 1 jam. Oke. Dan kemudian kalau misal teman-teman bingung, bagaimana Bang kalau misalkan kita ingin mining di pool lain? Oke. Memang sih caranya berbeda-beda ya, tiap pool itu berbeda-beda dari nama apanya ya, dari nama workernya. Tapi kalau untuk URL-nya lebih kurang hampir sama. Perbedaannya cuma di workernya aja. Oke. Di sini saya menggunakan akun baru ya. Akun baru, kemudian kita lihat di sini. Nah, kita masuk ke ini, masuk ke F2 poolnya, ke akun kita, kemudian kita klik worker, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan URL-nya, bebas kita mau pilih ke mana-mana aja. Oke. Kemudian di sini workernya, ini adalah masing-masing contoh dari workernya. Misalkan di sini saya menggunakan username-nya Agoes. Di sini juga akan terbuat Agoes.
titik 001, berarti itu menandakan itu mesin kita ya, di F2 pool. Jadi kalau misalkan nanti kita mempunyai lebih dari satu mesin, misalkan menggunakan 2 atau 3, itu kita bisa menggunakan Algoes titik 002, 003 dan seterusnya. Password di sini sebenarnya bebas ya, bebas, nggak perlu kita tulis passwordnya seperti ini. Kita buat X 1 2 3 4 5 pun nggak masalah. Di sini ya, di konfigurasinya, kemudian kita oke, nanti di sini akan kelihatan di sini nanti nama worker kita masing-masing. Oke. Mungkin banyak juga teman-teman yang lain sudah paham ya sama settingan di mesin ASIC Bitcoin. Mungkin yang Avalon baru saya hari ini ya, baru saya review hari ini. Saya kemarin coba setelah beberapa bulan, melihat penghasilannya ya cukup lumayan. Jadi beberapa teman yang lain juga banyak yang bertanya, bang, kenapa bang nggak mining di Ethereum aja bang, atau ke Ethereum Classic. Jadi alasan saya tetap di Bitcoin ini, kemarin saya dengar desas-desus ya, isu tentang mesin Ethereum itu kalau kita membeli ASIC-nya untuk tahun depan itu algoritmanya menggunakan Ethereum 2.0. Tapi saya nggak tahu ya, belum saya pelajari tentang masalah ini, tapi isunya sudah cukup serius ya. Mudah-mudahan nanti mesin ASIC untuk Ethereum ini akan upgrade atau di-update algonya sama providernya. Seperti saya kemarin, saya sudah membeli A10 Pro, setelah saya beli 1 bulan kemudian dapat kabar angin seperti itu ya, agak lumayan juga ya dengar beritanya, agak lumayan drop, tapi kemungkinan besar provider tidak akan tinggal diam, mungkin mereka akan upgrade ke algoritma Ethereum 2.0, tapi kita nggak tahu. Mudah-mudahan di Ethereum Classic pun mudah-mudahan masih bisa untuk tahun depan, tapi yang pasti Bitcoin masih tetap menjadi mata uang terbaik untuk kita mining, karena walaupun profitnya tidak seberapa atau malahan ada beberapa orang bilang tidak ada profit sama sekali atau gimana ya, untuk investasi kedepannya sudah pasti harganya pasti bakal naik ya, karena kita melihat kurva harga dari Bitcoin itu sendiri dari tahun ke tahun itu mengalami penaikan. Ada penurunan sedikit tapi lebih banyak naiknya daripada turunnya ya, tidak seperti mata uang kripto yang lainnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Saya Agus Pratama mengundurkan diri. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Saya Agus Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.